menuju Filsafat Bahasa. Saya Siti Nurfadila, saya Sandra Siva, dan saya Rara Bulandia ya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel podcast BBC Bincang-Bincang Cantik bersama Sandra dengan tema mengenai melihat variasi bahasa generasi alpha dari perspektif teori variasi bahasa. Tentunya dengan tema yang menarik tadi, aku akan mengajak narasumber untuk ngobrol, mengupas tuntas mengenai tema tadi. Nah, tentunya narasumbernya ini bukan orang biasa ya teman-teman. Pastinya orang yang sangat wow amat mencelegar. Oke, langsung saja kita panggil narasumber kita yaitu Siti Nurfadila. Halo Kak Siti, apa kabar? Halo semuanya, halo Kak Sandra. Oke, gimana nih perjalanan tadi ke acara podcast ini? Oke, lumayan ini ya, tadi di depan agak macet sih ya Kak Sandra, tapi untungnya aku bisa tepat waktu datang ke sini. Oke, dari tema pembahasan podcast kali ini itu kan mengenai variasi bahasa di generasi alpha nih Kak. Karena kan sekarang nih generasinya sudah berbeda, sudah bukan generasi Z lagi, bukan Gen Z lagi, tapi sudah beralih ke Gen Alpha. Nah, pasti kan setiap gen itu pasti ada variasi bahasa yang berbeda. Nah, yang aku ingin tanyakan itu apa sih Kak yang menarik dari variasi bahasa pada generasi Alpha ini? Terus apa sih yang membedakannya dari generasi-generasi yang sebelum-sebelumnya? Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan Kak Sandra, kita harus tahu dulu nih generasi alpha itu apa. Jadi generasi alpha itu seseorang yang lahir setelah tahun 2010. Jadi yang sebelum tahun 2010 itu bukan gen alpha namanya. Nah, yang membedakan dari generasi sebelumnya adalah cara mereka mengintegrasikan bahasa digital dan teknologi ke dalam komunikasi sehari-hari mereka. Nah, berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi alpha ini tumbuh dan berkembang seiringan dengan perkembangannya teknologi, gitu Kak Sandra. Oke, nah, oke deh Kak, aku mau nanya nih tentang contoh konkret yang bisa kita lihat nih dari variasi generasi alpha yang sekarang. Oke, dari segi kosakata mungkin ya Kak Sandra, kita bisa lihat generasi alpha ini seringkali menciptakan kata baru gitu. Misalkan sekarang yang lagi ramai itu mewi, skibidi, sigma gitu ya. Nah, terus juga mereka tuh seringkali memendekkan kata, misalnya gak apa-apa itu jadi GPP. Itu biasanya GPP itu kayak lagi marah gitu. Iya benar. Terus juga misalkan on the way jadi OTW. Nah, dalam menggunakan struktur kalimat yang lebih ringkas ini, mereka juga gak terlalu peduli tentang aturan-aturan baku biasanya. Terus juga menariknya nih, variasi bahasa ini justru berkembang dengan cepat dan ramai gitu di media sosial. Ini tuh menunjukkan bahwasannya kemampuan generasi alpha dalam berkomunikasi itu sangat kreatif sih Kak Sandra. Oke, menarik banget ya Kak jawabannya. Oke, kalau misalnya seperti itu pasti ada faktor-faktor yang memengaruhi variasi bahasa itu nggak sih Kak? Iya, pasti ada Kak Sandra. Yang pertama itu faktor teknologis ya. Seperti yang tadi sudah sempat disinggung bahwasannya generasi alpha ini hadir dan berkembang seiringan dengan teknologi. Jadinya teknologi ini pastinya jadi faktor yang signifikan sih. Terus juga sosial media itu sangat mempengaruhi faktor mereka dalam bervariasi dalam bahasanya gitu. Terus juga ada pengaruh budaya asing. Nah, karena internet itu merupakan ruang yang tidak terbatas, jadi sangat mudah tuh bagi budaya asing untuk masuk ke budaya kita sehingga mempengaruhi variasi bahasa. Oke. Nah, tadi kan terkait mengenai faktor-faktor yang memengaruhi variasi bahasa pada gen alpha gitu ya. Nah, kalau kayak gitu ada pengaruhnya nggak sih Kak terhadap bahasa Indonesia secara keseluruhannya? Mungkin apakah ada potensi perubahan yang signifikan terhadap bahasa Indonesia yang sebenarnya gitu? Pasti ada pengaruhnya sih ya Kak Sandra. Variasi bahasa generasi alpha itu menunjukkan dinamika yang kompleks terhadap bahasa Indonesia. Nah, dalam perkembangan bahasa ini seperti yang tadi disinggung bahwasannya generasi alpha ini cenderung
cenderung memunculkan singkatan atau akronim baru. Nah, fenomena ini itu bukan hanya pada komunikasi digital, tapi juga dalam komunikasi sehari-hari. Terkait tadi kan pengaruh variasi terhadap bahasanya. Nah, kemudian sekarang ini kan generasi itu tidak hanya gen alpha yang sekarang ya kan. Ada gen sebelum-sebelumnya kayak gen milenial, kemudian gen Z, kita gen Z nih, termasuk gen Z guys. Nah, gimana sih cara agar menjembatani kesenjangan antar komunikasi antar gen itu gitu kan? Seperti yang kita tahu, kalau misalnya perkembangan zaman itu akan terus berlanjut, pun sama halnya dengan generasi. Nah, generasi yang lebih tua itu perlu memahami bahwasannya generasi alpha ini merupakan adaptasi dari perkembangan komunikasi digital. Sebaliknya, generasi alpha juga perlu memahami bahwasannya kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks formal. Lalu, bagaimana sih kita menjembatani kesenjangan antar generasi gitu ya? Tentu bisa dicapai dengan pendekatan yang sistematis dan juga kolaboratif. Kunci keberhasilannya itu terletak pada semua pihak. Jadi semua pihak itu perlu memahami juga menghargai keunikan masing-masing generasi. Mungkin kuncinya itu kayak misalnya gen alpha kalau misalnya ngobrol sama gen milenial itu harus menyesuaikan juga ya kan antara keduanya. Oke, next aku kepo nih Kak, apakah dari Kak Eva sendiri nih ada nggak sih kekhawatiran tentang dampak variasi bahasa gen alpha ini terhadap standar bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kekhawatiran terbesarnya sih adalah potensi berkurangnya kemurnian bahasa Indonesia itu tersendiri sih Kak. Kita tahu kalau misalkan generasi alpha itu cenderung mencampurkan berbagai unsur bahasa. Nah, kalau kita tidak pandai memfilter budaya yang masuk dari luar, kemurnian bahasa Indonesia itu akan terkontaminasi atau bahkan mungkin punah, Kak Sandra. Oke, next Kak Eva, di sini aku mungkin akan menanyakan seputar pesan-pesan Kak Eva aja mungkin ya. Kan generasi alpha ini tidak terlepas dari peran orang tua, dari pendidiknya gitu kan ya. Nah, mungkin Kak Eva bisa ngasih pesan gak sih kepada orang tua dan juga para pendidik untuk menghadapi variasi bahasa pada gen alpha ini? Oke, peran orang tua dan pendidik itu sangat krusial dalam membentuk generasi yang mampu menggunakan bahasa secara efektif dan juga kontekstual. Nah, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara mempertahankan standar bahasa Indonesia dan juga mengakomodasi perkembangan bahasa modern. Nah, dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu generasi alpha menjadi komunikator yang kompeten dan juga adaptif. Tujuan utama orang tua dan pendidik itu bukan untuk menghambat kreativitas generasi alpha, tapi membimbing mereka untuk menjadi pengguna bahasa yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Siti dan Fadila. Mungkin itu ya teman-teman pesan untuk orang tua dan para pendidik dalam menghadapi variasi bahasa pada generasi alpha ini. Semangat untuk para orang tua dan para pendidik, semangat ya. Oke, mungkin sekarang masuk ke closing statement aja ya Kak. Mungkin dari Kak Eva ada yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast BBC ini, bincang-bincang cantik gitu kan, terkait pentingnya memahami variasi bahasa pada generasi alpha ini. Oke, penting bagi kita untuk menyadari bahwasannya variasi bahasa generasi alpha bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau ditentang. Ini adalah fenomena alami yang mencerminkan bagaimana bahasa berkembang seiring dengan perubahan zaman. Tentu bukan hanya perihal bahasa, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai masyarakat bisa tetap terhubung dan berkomunikasi secara efektif melintasi berbagai generasi. Mari kita jadikan keragaman bahasa ini sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa membantu generasi alpha untuk tumbuh menjadi komunikator yang kompeten, yang bisa beradaptasi dengan berbagai situasi sambil tetap menghormati warisan bahasa kita.